pendeta ini AI kok, bikinan satu tim gereja misalnya. Bikin karakter AI yang bisa khotbah sebagus itu. Katanya Nggak boleh lupa nih. ada di ruang pengakuan dosa yang Katolik ditaruhnya AI gitu. Jadi dia ngomong sama AI. Oh iya, pengakuan dosa kan? Iya. Iya, makanya kan mungkin aja kok di masa depan kita nggak perlu lagi pendeta fisik. Tapi Ya, pendetanya seperti itu. sudah AI. Udah terjadi kan? Sudah terjadi ya? Sudah terjadi. Doa pun juga mungkin bisa diwakilkan AI. Nah, tapi sesuatu yang tidak mungkin itu selalu terjadi kok. Kita nggak pernah kepikiran ada gereja khusus yang benar-benar pendeta dan gembalanya pun AI. LGBT. Shalom semuanya. Di episode kedua di tahun 2025 ini ya, bersama kami orang-orang yang tentunya masih berdosa. Betul. Enggak Masih- Jocan doang. Hah? Jocan doang. Ya kalau memang dosanya itu memang adik saya itu memang saya udah bilangin dari dulu, cuman Iya. dia nggak dengerin. Capek Iya kan? tau ngomongnya. Emang orang kalau ngelawan perkataan orang tua itu dia. Buat yang nggak tahu Jocan siapa, Jocan itu adalah orang di balik layar sini ya. Iya. Iya, iya. Dia Yang kita harapkan tuh punya kemurnian hati, ya Iya. kan? Punya tingkat keimanan tinggi. Iya, iya. Kalau malu gitu. Tapi Jocan paling berdosa memang. Tapi ya di episode kedua ini kita balik lagi ngobrol-ngobrol santuy sama gembala kita ya dari Raja Wali Church. Kayaknya udah tadi Ko Andre udah syuting yang Brave Talk sendiri juga gitu ya. Oh, iya. Itu pembahasannya apa kok? Kalau boleh tahu supaya orang kali aja yang belum dengerin jadi pengen Oh iya. Iya. Ada kartnya di sini ya. Ada kartnya bisa di Shopee kan? Enggak bukan. Beli khotbah, beli Bukan. khotbah. Shopping beda. cart ya. Pentingnya konteks Pentingnya konteks dalam apa? dalam membaca Alkitab. Oh, dalam membaca Alkitab. Iya. Itu kritikan untuk para pendeta apa untuk para rakyat? Buat semua orang yang mau baca Alkitab serius kayaknya mesti disuguhkan itu. Kalau enggak, karena banyak permasalahan kan terjadi gara-gara nggak tahu konteksnya. Simpelnya. Simpelnya kalau gua ngomong misalkan kalau kita baca Alkitab terlalu letterlek, misalkan kalau gua misalkan orang Kristen terlalu letterlek Andre tuh bahasanya tua banget, letterlock. Iya, terlek. Habis apa? Literally dah, literally. Literal. Oke, iya, misalkan literal. iya lagi letterlock. letterlock ada Iya. lagi gua. Iya. Misalkan kalau kita nggak membaca sesuatu pada konteksnya, misalkan nih gua ngomong setan merah ditakluk meriam London menembak jatuh setan merah. Oh, ini Oh, Arsenal. metafora. Iya, ya kalau kita nggak pada konteks ya orang pasti yang membaca literally. Iya, Literally. Satu di London London muncul perang setan. gitu. Iya, yang kedua ada meriam yang bisa nembak setan. Hebat sekali di London ada meriam bisa nembak setan. Oh. Gitu. Jadi Jadi mesti membaca Konteksnya. konteks lagi ngomong apa sih nih? Jadi Gitu. memang pentingnya konteks ya. Kita ngomongin AI hari ini karena sebetulnya nih ya, kalau misalnya kita ngomongin khotbah, jauh sebelum ada AI pun gampang kan. Mau bikin khotbah tentang apa coba? Misalnya lu mau bikin khotbah tentang apa? tentang belalang pelahap. Nah, tinggal Google aja. Khotbah tentang belalang pelahap. oke. Keluar tinggal lihat baca, oke gue bisa bikin versi gue, ya kan? Sekarang ada lagi AI. Lebih gila lagi Bisa nih AI membuatkan ini. Anda khotbah. Full ya? Ya, Kayak sih pernah sih gua lihat. at least pointer lah. Iya, gua Iya. pernah lihat sih itu. Iya, tapi bisa full juga bisa. Ada di ChatGPT ada yang bisa bikinin khotbah. Nah, kalau dari sudut pandang Ko Andre, ini kan membantu mungkin ya. Sebenarnya dari sebelum ada AI itu jadi ada cerita lucu nih. Kita Wah, pasti lucu nih. Enggak serius. Oh, lucu. Semoga. Oh, iya. Oke. Jadi bebannya di sini ya. Beban. Lagi kok kalau kita lucu nih. Ternyata enggak ya? Iya, makanya. Enggak, jadi Gimana? seriusan. Jadi waktu itu kita kumpul pendeta-pendeta ada ikut seminar katanya bagaimana kita berkhotbah yang menjadi berkatan Powerful. gitu ya. Pembicaranya kebetulan Pak GL. Geren lu Windong. Papanya. Oh, Gilbert. Gilbert. Iya, dong. ini nggak apa-apa karena memang banyak pendeta yang hadir dia. Tapi ini dalam konteks dia ngejokes gitu. Oh, iya. Ngejokes. Saudara kan pendeta semua ya katanya. Masa sih pendeta mau diajarin khotbah kata dia gitu. Oke, saya kalau mau cuma begitu doang mah simple saudara katanya. Saya akan berbagi 4 poin nih saudara ya. Saudara bisa pakai di mana aja katanya. Gue ingat sampai sekarang dia bercanda. Ini kidding ya, bercanda ya Om Gilbert pada waktu itu bercanda. Saudara pokoknya pakai poin yang pertama adalah poin 1 taatlah pada firman. Poin 2 tetaplah beriman. Poin 3 taat pada firman. 2 tetaplah beriman. Yang ketiga jangan lupa berdoa. Yang keempat hadapilah kuasa jahat, usir mereka semua. Kamu bisa pakai di mana aja katanya. Dalam khotbah ulang tahun dulu kamu diundang khotbah ulang tahun, kamu tinggal ngomong saudara di ulang tahun saudara kali ini. Yang pertama saudara perlu belajar firman Tuhan. Yang kedua saudara tetaplah
beriman. 3, jangan lupa berdoa. 4, jauhilah kuasa-kuasa gelap. Amin. Oh itu template. Iya. Kalau udah bingung mau khotbah apa atau nggak siap Dia ya. kasih 4 poin gitu. Ya kalau besok nanti diundang lagi misalkan acara pemberkatan kantor. Saudara supaya kantor ini diberkati ada 4 rahasia. Yang pertama, tetaplah berdoa. 2, pelajari firman Tuhan. 3, tetaplah beriman. 4, jauhkanlah hidup saudara dari kuasa-kuasa kegelapan. Masuk. Ya. Kedukaan juga begitu. Ya semuanya bisa kepake. Jadi kata dia. semuanya. Selesainya kata dia. Selesai ya, saya gak usah perpanjang lagi sesi ini ya. Tuhan berkati. Ya itu jokesnya dia. Jadi kalau ternyata kayak gitu-gitu yang aneh-aneh kalau sekedar meracik khotbah yang ini mah. Ya sebenarnya kalau mau mencari template Om Gilbert udah memberikan udah kasih gitu. gitu. Iya, sederhananya. iya, Tapi iya. ini jokes sekali. Tapi dia udah kasih template tapi kenapa masih Waduh. Itu Mas Daniel loh sekarang. Mas Daniel. Mas Daniel tuh bisa dengan nekat tidak ngekat bagian-bagian itu ya. Iya. Ini di bip aja tadi yang masih di-cut. Di bip Tadi ya, di bip ya. Iya, tapi emang bener gampang kalau misalkan punya 4 poin itu udah bisa bikin apa-apa sendiri ya. Bisa masuk sana kemari sendiri, tapi kan sebenarnya khotbah sendiri nggak seperti itu. Enggak, tapi sebenarnya khotbah tuh harusnya meracik sebuah khotbah. Itu tuh harusnya kayak gimana sih kok kalau misalnya kan banyak pendeta juga suka ngomong kadang-kadang, ya nih renungan saya hari ini saya dengar Tuhan berbicara kepada saya dan segala macam. Apakah memang harus selalu menunggu Tuhan berbicara atau sebenarnya kita bisa racik sendiri dengan mungkin pemikiran atau logika kita gitu terkait Atau dengan AI tadi tuh. ayat-ayat gitu. Iya. Jadi kalau sebenarnya kalau on my take ya, bagaimana mempersiapkan khotbah gitu ya. Yang pertama ya pasti kalau khotbah kalau kita di gereja lokal kan tentunya, ya nggak semua gereja sih. Kalau di gereja tempat kita kan ada tema khususnya gitu. Yang coba saya rancang dalam 1 bulan tuh mau ngomongin dibagi 4 minggu tuh apa sih gitu. Jadi setelah itu ya kita dalamin teks-teks firman Tuhan yang memang berkaitan dengan hal itu. Jadi istilahnya kayak kita coba per sarinya gitu supaya kita dapat keluar sarinya dari teks ini ngomong apa. Bukan kayak gue pengen khotbah soal kejujuran nih. Gue ketik dulu jujur lah misalkan gitu kan. Keluarkan tuh ayat-ayatnya jujur. Terus saya punya poin, gue punya pengalaman dulu tentang orang jujur. Orang bohong tuh gini. Cari ayat yang pas dari list tadi mana tuh. Gue taruh sini gitu. Ya itu namanya ide saya duluan diutamakan lalu saya cari ayat pendukungnya gitu. Padahal kan terbalik ya, mestinya dari firman Tuhan ngomong apa nih tentang hal jujur ini. Karena firman Tuhan yang menurut saya sih harusnya have a final word kayak gitu. Jadi ya itu mestinya khotbah gitu, menyarikan maksudnya pada pesan firman Tuhan kepada kita semua, bukan ide saya yang ditambahin firman Tuhan. Berarti dengan AI itu berarti mempermudah dong. Sebenarnya Berarti boleh nggak tuh kok pakai AI gitu? teknologi kan nggak pernah ada yang larang ya. Tapi kalau AI saya belum tahu sampai sedetailnya, belum pernah baca sih. Tapi kalau poin-pointernya saya pernah lihat tuh. Poin-pointernya pernah lihat. Jadi kalau keluar seperti itu ya lagi-lagi kita sebagai manusia pelaksananya kan nyaringnya juga hati-hati ya. Iya. Karena saya jujur pernah coba gitu ya ketik ayat teks tertentu keluar di AI itu Lalu saya berpikir loh kok dia meaningnya begini ya gitu. Lupa lah apa pokoknya kok meaningnya begini gitu. Jadi saya mesti buka Bible commentaries lagi, cek kata aslinya lagi. Ternyata AI pun kan lagian juga kumpul. Bisa salah lagi nih AI. Kayak bank data ya. Iya. Kayak bank data dan tergantung bagaimana kita ngepromnya juga deh setahu saya. Kalau yang kita ngepromnya awam gak ngerti menggalinya tarik yang benernya gimana, gak ketemu itu jawaban yang kita pengen cari. Tapi Gitu emang sih. AI itu emang bisa salah kok. Jadi emang Iya, nggak kan. boleh. Karena kan gather data dari internet Iya. kan. Iya gitu. Iya, emang capek juga AI kan. Tukul juga sering ngomong tuh. AI. Itu AE nggak sih? Maksudnya? Iya dong kok AI sih. Iya. AI kok ada eksekutif dong jadi jatuhnya dong. Oh iya. Tapi ya kalau pendeta tuh punya statis andalan nggak? Apa itu? Khotbah andalan gitu. Pasti. Punya ya. Pasti. biasanya Kalau Andre emang ya. apa Pasti. andalannya apa? Andalannya apa? Ya ada lah, maksudnya salah satu khotbah yang saya favoritin dalam artian kalau datang ke tempat yang misalkan ada tema nggak ada, ya puji Tuhan. Itu pasti ya, langsung itu pasti keluar keluarin. tuh. Tidak juga, maksudnya dalam artian walaupun dari rumah siapin itu, tapi ini sejujurnya pada waktu sampai di tempat kadang-kadang percaya nggak percaya, memang di dalam kita tuh Tuhan bisa ada dorongan jangan yang ngomongin itu, yang lain gitu. Kadang-kadang pernah juga. Akhirnya ngomongin gembala lain. Kamu tahu nggak gembala di sini? Ih, masa beli mobil baru? Itu mah sirik, bukan khotbah. Iya sih. Iya, ngomongin yang cuma- lain kita cuma jangan. iri dengki itu. Karena kalau komik tuh punya tuh setlist andalan dia. Pasti kan, ada Ya, setlistnya kan. Yang kalau dia tahu gue nggak pernah main di sini nih, gue keluarin ini pasti lucu. Itu ada tuh rumus itu. Gitu Iya, doang. Harusnya paham. pendeta juga ada ya. Ya pasti ada jokes-jokes yang diulang-ulang, pada kenyataannya kan pasti begitu. Ada memang apa istilahnya satu khotbah yang memang kalaupun apa namanya udah andalannya bisa dikeluarin di momen-momen itu bisa kalau nggak ada temanya. Tapi lagi-lagi biasanya sih saya ini pindahin dulu ya katanya.
Oh iya. Edit dulu ya. Dulu ya. Ini. Oh iya ya maaf. Oh iya, kayak Kurang jam sponsor ya. terbang. Kembali. Iya, sampai mana tadi? Dipakai juga kan punya gue kan akhirnya. sorry. Sampai setlist andalan. Iya. Iya, ya maksudnya kalau ada setlistnya ya pasti ada. Tapi biasanya kalau saya diundang tuh, kalau saya tanya sih. Tapi kadang-kadang pendeta punya ininya sih ada bluff cardnya kadang-kadang gitu. Apa tuh? Kalaupun dia misalnya dikasih tema dia nggak cocok. Nggak cocok. Dia akan tembak biasanya sepengalaman saya pernah ini ada yang ngomong gini nih. Boleh nggak saya sampaikan yang lain gitu. Oh ini kayak lu suka komplain juga tuh beberapa pendeta kadang suka nggak inline sama topik gereja kita ya. Iya, gitu kadang-kadang. Tapi satu sisi now in sih ya. Kita sebagai gereja juga now in. Kalau kita pembicara tamu ya apalagi dengan bobot tema yang mungkin Emang kita, konklusi lu tuh mereka malas bikin topik yang sesuai apa memang Gak pede kali Do. atau memang denger suara Tuhan gitu kok. Bahwa gak boleh khotbah yang itu. Kan lu juga pernah kayak gitu kan? anggapannya kan? Iya, paham. Tapi kalau gue berusaha kalau gue diundang ke tempat yang lain, Kalau dikasih tema si gembala kasih tema, karena gue mungkin sama-sama gembala, ya gue ngerti lah namanya itu rumah dia lagi ngeracik satu tema yang ini, and I try to fit in gitu dengan dia. Bahkan gue pernah ya, ada satu gereja ini benar-benar bagus sih. Itu di Bandung gerejanya. Jadi sebelum gue datang khotbah tuh, dia udah undang. Dia kasih sama gue di email, Do, tema bulan ini adalah ini. Bapak masuk di minggu ketiga ini, khotbah minggu 1 dan minggu 2 kurang lebih ringkasannya ini. Oh jadi Gua bisa baca. anggapannya Iya, bisa. memberikan satu adventure baru ya di bulan itu ya. Iya. Jadi pada waktu gue baca, minggu 1 dia udah ngomong ini, minggu 2 dia ngomong ini. Oh berarti gue biar nggak repetisi. Iya nggak repetisi, nggak boleh ngomong ulang yang sama, dan gue di fit in mintanya di hal yang ini gitu. Jadi itu menurut gue sesuatu yang nice ya. Gitu. Tapi kan gak semua punya pemikiran kayak gitu. Ya tapi emang semua gereja emang punya topik bulanan gitu ya kok. Gue kayak nggak terlalu notice deh kayaknya. Ada, biasanya emang ada. Biasanya ada ya? Ada topik Ada yang bulanan. Ada yang ada Ya, ada yang enggak kan? Ada yang ada yang enggak. Ada yang sejujurnya mungkin berpikir ya kalau gereja saya Tuhan gerakan apa ya oke guys. Soalnya rata-rata kalau yang gereja udah gede-gede yang biasa banyak bintang tamu semua tuh hampir nggak ada pendeta in-house-nya gitu Masa loh sih? kok. Iya ya. Ya kan ada cuman seminggu paling cuma sekali atau 2 kali doang kan biasanya benar-benar nggak ada temanya tuh. Tapi dia kayak gitu biasanya fokusnya ngembangin jemaat biasanya. Kayak care sama jemaat. Ini gue bener nih, care sama jemaat kayak bener-bener kenapa gak percaya sih gue ngomong bener. Kasih yang begini-begini dia care sama jemaat. Kenapa? Enggak maksud lu apa? Care sama jemaat Enggak, apa? maksudnya dia tahu gitu kondisi jemaatnya gimana. Dia mau ngobrol gitu. Fokusnya di situ dia, bukan di khotbahnya. Mau mengajarnya ya maksudnya. Iya, mau tahu tentang kondisi jemaatnya gimana gitu. Makanya dia gak fokus di khotbahnya. Ada yang kayak gitu. Ya perspektifnya maksudnya. Iya, lu jangan negatif thinking. Gak semua pendeta korupsi. Iya. Ada banyak. Oknum lah, Ya, oknum. oknum banyak. Cuma maksudnya gak semua kayak gitulah. Ada juga yang baik-baik kayak Kojo misalnya kan. Nah, gue gak bilang Ko Andre, gue bilang Kojo. Karena Ko Andre korup. Iya. Bareng sama Ko Edi. Kemarin ada yang lupa gue bawa itu Jo pas ulang tahun tuh. Tapi kemarin coba dong. Pecah, Kita bisa anniversary nih. Kemarin pecah. Lucu sih, iya. Lucu. Kemarin ada lupa gue pengen bilang tuh. Ini gereja ini kecil udah 5 tahun begini-gini aja nih. Ada dua kemungkinan. Yang pertama ini pendeta terlalu jujur, nggak mau makan duit, gini-gini aja gitu. Dan pemperbulan dikit puluhannya. Yang kedua ini makannya kebanyakan nih pendetanya nih. Gini-gini aja nih gerejanya nih. Ini pilihannya yang mana? Ada 2 nih, tergantung. Jadi tahun depan udah bisa manual sendiri berarti kok ya? Gak usah, Udah lucu banget berarti kan? Tapi dia kan mau mengusahakan datang, mengusahakan Iya, kan masnya nggak dateng. Iya. Saya 2 tahun ngelit. Iya. Sampai beda-beda member saya ada. Kemarin mah kecelakaan tanggalnya nggak ada yang tahu bang. Oh iya. Iya 2 tahun Setahun, juga. 2 tahun, Lebih iya setia bener. dia dibanding semuanya. Pokoknya jangan ngomongin setia-setiaan. Ayo, kasih. Ini kerjaan nih. Ini mau nggak mau. Iya. Ya sayang sih kita nggak pernah hadir secara satu grup ya di Iya. ini ya, Sayang Brave banget. Talk ya. Nanti Iya, lah ya. nanti. Tahun Semoga depan. tahun depan nggak ada halangan lah. Atau Semoga kita bisa hadir Natal semua. nanti mungkin Natal lah ya. Natal. Ya Natal. Semoga. Natal. Karena lu katanya pengen stand up ya. Hah? Iya. Katanya pengen stand up kan. Dari Open mana? beat kan. Kok open beat? Kenapa jadi lelang gua? Kenapa Oh jadi iya, lelang? open mic. Open mic. Open mic. Balik lagi nih ya, kalau kata Ko Andre bertalian dengan sedap. bertalian dengan Bridgingnya udah dihafal ya. bertalian Habis bertalian nggak dengan ketemu hal kata yang lagi. letter luck ini. Jadi Letter luck. Letterlock bahasa. Gue kalau lihat ngomong luck mulu, letter luck gitu kayak ketelak apa gitu gue nggak tahu. Yang bener apa emang? Biji nangka letter luck kan harusnya. Letter luck. Letter luck kan. Pakai E ya bukan? Iya, harusnya. Gua emang A ya? Iya, Letterlock. A biasanya letter luck. Ya nggak apa-apa kok namanya juga lidah-lidah orang Cina ya kan.
Tapi ngomongin khotbah-khotbah nih kok. Pasti sekarang apalagi anak-anak muda udah mungkin ya yang mau lagi debut ya menjadi pendeta gitu ya. Seperti Mungkin bisa menjadikan AI itu menjadi jalan Jalan keluar. ninjaku, Iya, jalan iya, ninjaku iya. ya. Atau bahkan mungkin aja kok di masa depan kita nggak perlu lagi pendeta fisik. Tapi Ya, pendetanya seperti, sudah AI. Udah gitu. terjadi kan? Sudah Ada. terjadi ya. Sudah terjadi. doa pun juga mungkin bisa diwakilkan AI nanti. Nah, Kemarin sempat baca artikel katanya di Jerman ada gereja yang pakai AI untuk berkhotbah. nah sekarang perspektifnya kok. Apakah itu masa depan yang oke dan justru mungkin apa ya mempersimpel gitu ya? Iya. Karena nggak butuh orang lagi gitu jadinya. Anggapannya cuma butuh tim untuk memberikan Iya. pesan kepada jemaat Iya, gitu ya. iya, iya. Jadi benar-benar saklek dan Iya. bisa di-delivery dengan bagus banget gitu. Karena itu kan udah di AI gitu, di craft gitu kan. Jadi nggak ada human error gitu. Nah, apakah menurut lo itu oke atau enggak? Gak kebayang sih gue. Gue masih berprinsip dari sudut pandang gue AI itu secara informasi informatif banget. Tapi nyebrangin rasa tuh no. Nyebrangin rasa. Nyebrangin rasa. Nah, kalau tim di baliknya itu adalah para pendeta-pendeta Sampai kok bikin gitu. gitu ya. Yang akhirnya ngebuat wah delivery AI nih. Jadi mungkin hologram atau sape gitu mungkin tiba-tiba Ariana Grande khotbah ya kan. Wah. Karena mungkin bagus gitu kan. Nah, apakah itu diperbolehkan kok gitu nanti? Kalau menurut pandangan lu nih, apakah memang harus orang secara in person yang khotbah gitu? Atau sebenarnya bisa kita digitalisasi dengan hal lain? Kalau dalam konteks misalkan lu nih diundang khotbah, lu khotbah biasa kan orang undang kayak pendeta luar negeri ke Indonesia, misalkan gitu. Karena ongkos dan segala macam sekarang pakai dia bisa muncul dalam bentuk hologram maybe. Dia syutingnya di mana, dia berdiri di mana, muncul sosok dia hologram di tempat yang lain tapi sebenarnya dia lagi live juga tempat lain, itu gue masih oke sih. Nah, kalau ini maksud gue adalah membuat satu karakter kebaru. baru nih kok, Iya, tapi iya. AI. Iya. Jadi kayak selebgram sekarang kan banyak yang AI tuh dan banyak yang mahal-mahal tahu, juga tuh. Nah, pendeta ini AI kok bikinan satu tim gereja misalnya. Bikin karakter AI yang bisa khotbah sebagus itu gitu misalnya. Iya, lagi-lagi kalau gue apakah bisa nyeberangin, gue sebelum kepikir ya apakah bisa nyeberangin rasa ya. Tapi kalau kita ngomongin rasa deh, kita ngomongin apakah berkat Tuhan bisa turun dari AI itu gimana? Ada jamahan Tuhan nggak? Iya. Kan soalnya kita dulu nggak pernah kepikir kok kita Iya, betul, akan betul, nonton khotbah gitu online gitu bisa Iya, di mana iya. aja gitu. Komsel pun bisa online, nggak Iya, pernah benar. kepikiran tuh dulu tuh. Iya, benar, Iya kan? Nah, apakah pada masa depan kita akan bertemu dengan hal itu dan itu justru menjadi kompetitor lu semua karena si AI ini bisa khotbah di banyak tempat secara sekaligus dengan pesan khotbah yang lagi, berbeda-beda Iya, Isinya juga, Iya. datanya lengkap lagi. dan lebih murah. Iya, ya. Iya, karena nggak perlu akomodasi. transport. Iya. Menantang sih pertanyaannya, gue perlu juga renungin cari tahu jawabannya sih jujurnya. Iya. Atau mungkin ternyata kok Andre yang bikin AI. Bisnis juga nih katanya. Tapi AI tiap hari pantun juga. Iya. Udah enggak usah pantun. Dan itu tetap gak lucu ya. Karena itu memang perksnya dimasukin. Iya, emang passionnya bikin pantun enggak Boleh berima. pantun tapi jangan lucu Iya. gitu. Personanya gitu. Iya, pakai bahasa Jerman, bahasa Jepang ya kan. Gue kemarin bilang, kok bikin pantun tuh AB rimanya bukan AB aduh. Gua bilang, dia rimanya AB aduh lah elah. Yang penting pantun aja dia mas sekarang. Iya. Lucu kagak udah gak dipertimbangkan Iya. nih. Karena kalau kita ngomongin rasa ya Iya. sebetulnya ya kan ada juga tuh kemarin kayak penyanyi rohani ya yang ketika dia bikin lagu ketika dia masih hidup lurus lah gitu ya kayak wah ini berkat Tuhan lewat dia nih maksudnya gue diberkati lewat dia gitu lewat lagu dia tapi ketika dia berdosa katanya wah lagunya sudah tidak mengalirkan berkat gitu ada yang begitu apakah AI juga sama ya nanti ya. Bukankah Tuhan bisa memberkati kita lewat apapun itu kok. Bahkan dari sesuatu yang jahat aja kita bisa dapat berkat dari Tuhan kalau Tuhan izinkan kan. Iya. Tapi maksudnya kalau dari konteksnya AI ini. Iya kalau AI gimana Harusnya kan berarti bisa. bisa dong ya. Karena Tuhan bisa memberikan berkat lewat medium apapun Iya. loh. It's the same logic kalau misalkan kita ngomongin si yang tadi penyanyi ini murtad. Penyanyi ini sudah tidak lagi ikut jalan Tuhan tapi lagunya masih bisa memberkati orang tapi enggak katanya. Berarti hal yang sama juga Lagi terjadi dia sama juga AI. siapa sih emang dia punya meteran buat berkat apa Iya. kagak maksud Iya, gua. iya. Tapi Iya, kalau kayak karya gitu ya, kayak pernah ketemu kayak artis rohani, gue berpikir ngobrol dia kan cerita malam sebelumnya dia ngapain, paginya dia ngapain, terus tiba-tiba telawatan Tuhan tetap ada ya karena menurut gue Tuhan bela umatnya bukan Iya, karena bukan dia. bela dianya Bukan kan. bela dia. Gitu. Iya. Ya Tuhan bela umatnya sih. Tapi kalau lagi-lagi kalau dalam khotbah atau dalam lagu gitu lagi-lagi
gimana ya, AI kan nggak punya rasa dan nggak melewati musim hidup ya menurut gua gitu, musim hidup yang dia bergumul juga. Kita hilang kesempatan bergumul dalam teks ini nih, mengajarin ini, si pribadinya nggak bergumul seperti layaknya Ya tapi manusia kan bergumul. gini. Gue mau memberikan analogi lebih jelas buat lu ya. Karena kan lu udah bapak-bapak. Mungkin agak kurang mengerti maksud gue. Anjay. Ceritanya tuh gini kok. Kita tuh kayak Make me lagi understand. bikin karakter role play kok misalnya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah game kita kan bisa bikin karakter biasanya. Terus kita bisa pilih tuh backgroundnya kayak apa. Ininya apa. Jadi dia tuh emang bener-bener jadi fully person aja gitu. Yang punya background, punya trauma, punya pengalaman. Jadi apapun khotbahnya tuh didasari atas perks-perks latar belakang ini. Iya. Gitu. Jadi akhirnya bisa memberikan rasa dan relevansi itu kepada jemaat-jemaatnya misalnya gitu kan. Dan akhirnya jadi satu karakter yang terasa nyata gitu karena dia punya perks itu. Bahkan mungkin sebelum khotbah ini spek AI kita hari ini pendetanya gitu kan dikasih lihat. Personanya ini dulu. Personanya ini gitu kan. Jadi orang kenal ya. Jadi orang kenal oh karakter pendetanya kayak gini gitu kan. Nah kira-kira nih kok makanya gue pengen nanya dari perspektif teologi ya. Kira-kira kalau itu terjadi ada karakter fiktif yang bisa berkhotbah dengan baik dan bahkan bisa memberikan rasa di masa depan nanti ya. Kan sekarang mungkin bagi lu belum bisa memberikan rasa, tapi di kemudian hari kita nggak tahu mungkin istri orang nanti ada yang AI gitu, ya kan? Karena orang kawin aja ada yang sama boneka. Iya. Maksud gue berarti kalau AI bisa saja terjadi, gitu kan kok. Bahkan robot mungkin, karena robot sekarang ada yang bisa coliin. Aduh. Iya nggak, maksud gue sudah sampai ke ranah ngeri ya. seprivat itu kok, Iya, maksud gue. iya. Berarti sudah bisa jadi pasangan kan? Iya. Kayak si Plankton itu ya. Iya, Plankton siapa tuh? Plankton kan. Ini SpongeBob kan dia bininya AI. Bininya robot, Bener nggak tadi? bukan AI ya. Itu Susan. Gini nih. Jadi dia ngomong sendiri. Susan siapa? Susan boneka ya. Susan boneka. Susan, Ya, masa Susan. Susi Susanti? Beda Kan dia dong. pebulu tangkis. Iya beda dong. Ya kira-kira is it possible kok? Possible sih pasti possible, tapi lama ini gue masih sudut pandang gue per hari ini ya, gue karena nggak tahu nanti gue ada pemahaman lebih dalam lagi gimana. Karena lagi-lagi kalau gue lebih suka sih memang manusia yang deliver sih dok, karena kalau ayat Alkitabnya kan manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah AI serupa dan segambar manusia. Oke. Serupa dan segambar Allah. Oke, sekarang kita akan lompat misalnya kita 40 tahun ke depan nih kok ya. Iya. Tiba-tiba ini udah kejadian lah. Iya, ini so cepet kan ginian ya. Iya kan akselerasi teknologi bisa berkali-kali lipat nih. Dan ini udah kejadian nih misalnya nih. Udah ada pendeta AI nih kok gitu. Dan udah rame gitu penggemarnya. Nah di sisi lain lu masih pakai cara konvensional. Gua masih jadi jemaat lu juga gitu ya. Pesan lu apa kok? Kalau pada masa itu misalnya. Against atau enggak? Against atau tidak? Kalau per hari ini gue mungkin akan against ya. Akan Per hari against. ini. Akan against. Per Per hari hari ini. ini ya. Karena gue mesti lihat lagi pemahaman lebih dalamnya tentang ini gimana. Karena momen-momen di Alkitab itu kan ada musim di mana kita lihat korelasinya gimana. Nanti ada di musim itu kita perlu cek lagi korelasi gimana. Ya pemahamannya juga akan berkembang. Tapi per hari ini gue mungkin akan against ya. Karena ya lagi-lagi itu. Sepertinya kalau mesin menyampaikan sesuatu pasti ada berbagai hal pun walaupun data banknya banyak, lagi-lagi banyak loh, banyak spot kan yang berkhotbah itu banyak, bukan sekedar nyampein data aja, bukan sekedar crafting khotbahnya jadi bagus aja, tapi ada firman Tuhan, kedalaman firman Tuhan yang gua rasa karena kita ciptakan serupa dengan segambar Tuhan, sense itu cuma bisa dirasain sama manusia gitu. Itu sih concern gua. Jadi kalau di semuanya serba dimesinin, serba dirobotin ya walaupun kayak pabrik lebih baik pakai robot aja udah gak pernah capek, gak bakal miss juga kecuali malfunction ya kan. Kalau manusia masih tangannya geter-geter sekali tetes rugi dan Karena kan sebagainya. ceritanya background dari AI ini kan adalah para pendeta-pendeta besar ceritanya. Iya, misalkan dia bikin sebuah apa namanya ya, kolaborasi pendeta-pendeta. Iya, mungkin Om Gilbert udah ketuaan tapi pengen tetap Iya. memberikan Wah, pesan-pesan. bener-bener Iya, konspirasi iya, ya DNA-nya iya, diambil iya. sedikit, Pak ini ambil sedikit, Iya, ambil ambil sedikit, karakter-karakter ini gitu. Create Nih. satu gitu ya. Iya, siapakah The orang Ancient itu? One. Iya. Udah Dan kayak Jedi. kemungkinan dia Avatar. korupsinya rendah lagi kan? Iya. Si AI ini kan? Iya dianya, Dianya, pelaku tapi- di balik dia. Another story lagi Iya itu. sih. Apakah dia bisa dimodifikasi dan lain-lain. Jadi sampai detik ini lu ini ya kok ya masih against ya. Kalau Iya, ada iya. pendeta tapi AI. Iya. Karena ini gue yakin akan terjadi suatu Lah saat. kalau nanti, gue sekarang yakin sih. mau besar-besarnya karena manusia juga kompleks ya, Dok. Emosinya kompleks kayak gue baca misalkan kayak tadi apa kemarin ya? Katanya ada Udah mulai lupa nih. ada di ruang pengakuan dosa yang Katolik ditaruhnya AI, Dok. Jadi dia ngomong sama AI. Oh iya pengakuan dosa kan? Iya. Iya, makanya kan nggak menutup kemungkinan kan. Suatu saat Iya. kita lihat Dan di gue panggung masih besar. belum ketemu gitu, maksud gue. Di masalah manusia kan kompleks ya. Misalnya dia cerita tentang kayak masalahnya si Jocan itu dengan begitu banyak kompleksitasnya dari nombok sana nombok sini
sebagainya, udah cerita gini-gini, apa kayak udah punya kayak satu template yang ya udah Jochen ya lu tenang aja, semuanya aman, kita berdoa. Kan gimana sih ngomong? Tapi mungkin bisa kayak gitu ntar. Tapi Tapi mungkin ternyata dia lebih mengerti kok daripada Mandetta. Iya benar. masih belum ketemu gua. Masih belum ketemu ya. Masih belum ketemu. Tapi gue yakin nanti ada sih. Pasti Ada lah. dan Menurut paling lu- bisa menurut lu di-set- mungkin? Mungkin. Gua- Dan gua di set belum. positif aja gitu. Maksudnya Karena mas gue VTuber aja gede banget fanbase-nya kan. Iya. VTuber. VTuber itu virtual tuber ya. Harus Iya, ngomongin virtual kan? tuber jadi kelihatannya animasi, tapi Animasi. di baliknya ada orang Ada gitu. orang. Kayak motion capture gitu lah kok. Oh iya. Jadi ngomong seolah-olah animasi itu dan itu rame. Oh. Lu bayangin orang bisa ngefans sama karakter animasi segitunya. Iya sih. Ya tapi pada akhirnya apakah yang ngefans ini nyadar nggak ini not real ini? Ya itu another story sih, another case. Ya ini kan juga. sama aja kok kayak tiba-tiba ada pendeta gay, mana pernah lu ngebayangin sih Lalu ada. apa dia berharap kunjungan ke rumah lu ntar? Iya. By phone. Iya ya. Tapi sesuatu yang tidak mungkin itu selalu terjadi kok. Kita nggak pernah kepikiran ada gereja khusus yang benar-benar pendeta dan gembalanya pun AI. LGBT. Iya. Sekarang ada ya gitu ya. Iya, Bang. Sekarang kita baru ada Iya. gitu Iya kan maksudnya Iya siapa sih. yang kepikiran sih kok gila lu. Bener, Dari bener. dulu kita kayaknya diajarkan untuk tetap tidak seperti itu dan segala macam, tiba-tiba sekarang ada satu fasilitas gereja yang emang semuanya isinya LGBT. Kan gokil menurut gue. Iya, memang ada dan pemerintahnya yang nggak tahu juga mengizinkan ya kayaknya. Ya harusnya kalau udah sampai Iya sebuah lah, publik udah sampai gitu lah. sebegitunya Orang sampai gede pendeta ya. juga cowok tapi pakai makeup kok. Iya, tahu itu. Tahu kan? Ada Tahu, cuplikannya tahu. pas kemarin gede banget tuh. Soalnya sampai suruh jemaatnya milihin nama gaynya dia kan. Iya. Deng. Tapi itu hitungannya memang bukan church lagi sih, kayaknya udah Gua kalau jadi dia gue sudut pilih pandang penyesatan. Itu community church kayaknya. Alejandro. Kalau sudah pilih gitu. Alejandro gitu ya. Iya itu sih, tapi ya Bible doesn't say that sih. Kalau menurut perspektif Alkitab. Tapi kok. Tapi dia anggapnya Misalnya nih kok ya. Ini misalnya lagi nih, interpretasi Alkitab kan bermacam-macam ya. baik. Menurut kepercayaan masing-masing. Nah tapi misalnya nih kok, misalnya lo adalah gay, ya kan? Dan lo Oke. pendeta. Mm-mm. Dan lo kira-kira nih kok, apa latar belakang lo sebagai pendeta yang gay, itu menyetujui eksistensinya gay dan memfasilitasi gay untuk beribadah di gereja yang gay ini gitu. Maksudnya apa sih ayat yang bisa diambil kira-kira yang bisa dicomot tuh apa kok? Tapi itu mah kalau ayat mah susah lah Ya, maksud ngomong. gua, maksud gua apa yang bisa kira-kira menjustifikasi apa yang pendeta ini Dia lakukan berarti gitu. dia pasti menjustifikasi kemanusiaan. Nah, Di- maksud di gua saat- ayatnya ada nggak yang saklek untuk memberikan fleksibilitas bahwa lu boleh Oh, tanya. menjadi gay gitu. maksud gua. Kalau kita yang mempelajari firman Tuhan sampai menurut gua di Alkitab tidak ada sih. Tidak ada. tidak di ada. Alkitab tidak ada. Tidak Tapi ada. gue bisa Tapi- berperan sebagai orang itu. Coba Kalau gimana? misalkan Memang itu lu dan, cocok, coba. ada misalkan gue pendeta gay ya kan, gue punya banyak teman-teman gue yang gay dan dia merasa Badan lu sih deh yang dan gay make up gitu. Dia tuh merasa tertolak gitu kan sama gereja-gereja yang tidak mau menerima dia. Jadi gue membuka gereja gue sendiri untuk mewadahi teman-teman gue yang gay karena mereka masih mau percaya sama Tuhan gitu. Oke. Exactly. Exactly. Nah, itu bisa tuh. Get out of my house, bro. Alasannya adalah kemanusiaan pasti nomor satu. Humanity Iya, pasti satu itu. sisi. Love is love kan Iya bahasanya. susah juga kalau ngomong-ngomong begitu ya karena di Soalnya ya, kan gue pengen tahu aja gitu apa yang kan pasti ada tuh banyak LGBT yang bertanya-tanya apakah ini gue tuh dosa atau enggak ya, gitu. dan dia pasti pakai poin ini. Anggaplah dosa itu poin, satu dosa. Kamu berbohong, kamu berdosa. Dia gay, dia berdosa 1 poin, sama-sama 1 poin mereka. Tapi saya setiap detik 1 poin. aduh, Sampai jatuh. Nih, saya udah 10 poin. Kamu belum ngapa-ngapain. Gitu maksud gua. Gimana sih lu? himself Iya, aja kan udah kayak- gitu kan berarti. poinnya nambah terus ya. Iya dong. Kan enggak cuman kamu gay kamu 1 poin kan enggak sekali maksud gua. Kan dia overtime Bener gitu. loh. juga ya. Multiplier, Cok. Bener juga. Setiap detik nambah. Iya. Ada aja main teman kita. Ya bener kok kalau logikanya kayak gitu. Iya, bener, Iya kan bener. bohong sama jadi gay kan gay overtime gitu loh. Iya, iya. Bom Kalau sekali. memang dosa, kalau memang lu pada berpikir dosa, ya kan? Ini kan gue ceritanya jadi lagi netizen straight misalnya. Iya, yang mempertanyakan ya. Iya. Pasti gak ada masalah sama teman-teman gue. Ada teman-teman gue juga. Ya maksud gue mereka pasti Gua punya juga. pergumulannya masing-masing Pasti, lah. Gue pasti. yakin. Gue juga gay maksudnya. Bukan. Bukan gua juga. Bukan. Kalau tidak pernah apa bilangnya? Under apa ya bilangnya? Undertaker bukan. Tidak pernah Undertaker. Tidak pernah. Bukan dong. Underground 2. Need for Speed. Ini namanya udah jompo dan udah
setengah 10 malam Emang guys ini ya. kalau Ini jam-jam kita, ngantuk. jam kita ini tuh emang Dia baru asik loh. on, kita udah ngantuk guys. Udah kepala 4. Sorry guys ya. Lama ya. Under Under Armour. Under apa kok? Nggak, maksudnya tidak memungkiri bahwa fakta itu kan ada. Maksudnya Iya. kalau ada orang guys datang ke gereja kita terima aja sih. Iyalah, maksud gitu. gue itu kan gue sih cukup mungkin agak menderita juga kan kalau misalnya ada pergumulan kayak gitu ya. Maksud gue Pasti dong. lo ingin Iya. menentang diri lo sendiri gitu jadinya. Kayak Iya. melawan identitas diri sendiri. Walaupun mungkin ada yang mau secara Sadar. Secara sadar ya. Banyak juga seperti sih. kayak apa itu yang gue sering kirimin lo alien-alien itu ya. Here's the final look gitu. Nah itu tuh. Tapi kalau Andre, menarik. dengan segitu banyak celahnya ya di Dunia dunia perkhotbahan. kekristenan dan perkhotbahan nih. Dimana lu sampai bingung gitu kayak akhirnya lu akan menentukan mana pendeta yang benar dan mana yang tidak gitu ya kok ya. Iya dong. Iya. Sedangkan gue bisa ngobrol sama lu dengan bilang mungkin pendeta yang lain salah gitu. Terus gue bisa ngomong sama yang lain bilang khotbah lu juga Salah. Iya. Ini tuh jadi dilema besar banget gak sih kok di masa-masa ini gitu. Iya, dilema itu maksudnya gini dong. Satu sisi kalau ya dilemanya ini aja. Setiap orang merasa benar. Dia Iya. merasa dia benar. Ah. Kita merasa kita tanda kutip benar gitu. Dia juga merasa dia benar. Dan mana yang benar? Kan gitu. Apakah seperti itu swingnya? Ya banyak sudut pandang kita makanya mesti cek, dan pada waktu kita baca Alkitab itu sendiri, ya Alkitab harusnya yang paling benar. Nah, menerjemahkan ini perlu metodenya memang ya. Menerjemahkannya tuh sebenarnya seharusnya spiritual apa secara Ada apa ya kalau intelektual gitu loh kok. both. Salah ya, both. Jadi spirit intelektual. Asik. Spirit. Ya, maksudnya karena ini adalah kita percaya Alkitab itu adalah penulis-penulisnya diilhami oleh Roh Kudus, makanya sebelum baca Alkitab kita Pun juga berdoa harus dulu. berdoa. Roh Kudus bukakan, saya mau baca ayat ini, mungkin ada hal yang aku nggak ngerti, apa nih maksudnya. Nah secara intelektual juga harus nyala. Kayak pembicaraan kita di Brave Talk sebelumnya sama Andre Tunggal kan, begitu banyak hal bisa dipahami dari Alkitab, dan jadinya kan make sense ya. Jadi Alkitab itu bukannya kontradiksi dengan akal, tapi melampaui akal sih, tingkahnya Tuhan kayak mujizat Tuhan kan melampaui akal. Jadi bisa di make sense juga sebenarnya gitu loh. Berarti sebenarnya baca Alkitab bagi para jemaat itu adalah sebuah kewajiban nih gue. Lah kalau kita memandang Tuhan itu penting dalam hidup kita dan dia adalah kompas yang terpenting dalam hidup kita, rasa-rasanya supaya kita nggak nyasar dalam hidup tiap hari kita harus lihat kompas. Sepenting itu. Setiap keputusan kita keputusan hidup kan kompleks tuh, banyak ya, makanya kita perlu baca firman Tuhan sih every day, ngertiin gitu. Kalau perlu journaling bahkan, supaya jurnal di perjalanan hidup lu musim ini lu ada jurnalnya, lu bisa lihat lagi Tuhan udah berkarya apa, Tuhan ngajarin apa gitu. Ayat-ayat apa yang memperkuat kita gitu. Itu. Panjang kalau ngomong begini. Karena ini gray area nih kalau kayak gini susah kita Coba mendefine-nya tadi ya. kan lu ada example dari satu pendeta yang khotbah tadi, Yang mana itu perempuan. kita bahas yang ini, bahas berdua ntar beda Ada itu. Brave Talk berdua di sini. Brave Talk berdua langsung. Ada Brave Talk berdua namanya Ada. sekarang. Ada sendiri, Iya, ada berdua. berdua. Iya, Ada ada. bertiga, ada berempat. Enggak ada. Iya, enggak ada. tapi kan kita nih bertiga. Iya. Ada bintang tamu Iya juga ya. berempat. Jadi semuanya ada. Iya juga ya. Brave Talk 1, 2, 3, 4 ya. Penamaannya tidak kreatif ya sebenarnya ya. Brave Talk Berdua, Brave Talk sendiri, bertiga, Ya, berempat. lagi-lagi lah ini gray area ya. Kita nggak bisa mengiyakan dan menggakkan langsung gitu menurut gue. Iya, Emang perlu harus dianalisa, ada ya. dianalisa dulu, dipelajari dulu gitu. Kenapa dia gay, kenapa dia Ya itu G salah satu gay. case aja. Iya, Case, ya salah satu case aja sih. Jadi ya panjang kalau ngomong ini nggak habis-habis. Tapi yang jelas kalau AI itu ya kita juga bisa ngomong sekarang juga masih gray juga sebetulnya ya. Lah, Ya tapi maksud gue kayak lu lihat gambaran ke depannya tuh kayak udah pasti gitu loh. Wel. Iya ya. Menurut gue pendeta AI itu mah udah pasti. Iya, kita Iya. 2021 aja AI gambarannya masih jelek banget. Sekarang udah bagus banget. Iya. Kan orang bisa bersembunyi dalam misalnya gue pengen khotbah tapi gue tuh orangnya malu-malu gitu. Iya. Gue create AI gue. Iya benar. Jadi semua orang bisa punya kesempatan untuk menyampaikan pesan Tuhan gitu loh kok. ya positifnya itu. Iya kan, jadi ada khotbah lagi tuh mungkin mediumnya adalah dulu kalian ingin memberkati banyak jemaat cuman kalian malu-malu gitu. Nggak suka di depan layar. Nah ini sekarang dikasih fasilitas yang ternyata mungkin datangnya dari Tuhan. iya. Anda bisa berkhotbah menjadi karakter AI. Nah, tapi negatifnya adalah dia bisa mencari uang lagi dari situ ya. Ya, Iya, itu soal Soal perspektif. Makanya tadi kan perspektif, ya. Ya, tergantung, ya kan lagi-lagi. seperti di episode sebelumnya ya lagi-lagi masalah ketulusan nih kok ya. Maksud Iya. gua maksud dari orang itu apa Iya. dulu gitu kan. Jadi kita juga sebenarnya teknologi nggak buat diantiin, tapi ada esensi-esensi tertentu yang rasa-rasanya masih perlu manusia deh menurut gua gitu loh.
Iya. Untuk mengontrol rasa dan Iya gitu-gitu sih. pesan. Walaupun ya secara data lagi-lagi gue bilang emang lengkap banget udah kayak apa kali membantu Ya, kita. tapi saking lengkapnya jadi agak banyak yang perlu divalidasi kan karena datanya tumpang tindih gitu jadi. Iya sama kayak kita baca web atau kayak nah sekarang aja udah mulai kayak kemarin cerita di Los Angeles kan. Nggak taunya kan rumah yang nggak kebakar Ya, ayo coba. 2025 bakal menjadi Seakan-akan tough kan years meyakinkan ya. banget kan. Iya, Dan bener ternyata create ini. Waduh. Perlu manusia di balik itu yang memvalidasi kan ini real apa enggak sih gitu. Iya. Ya udahlah ya, ini udah panjang juga nih. Kalau cuma bertiga sebenarnya agak-agak susah nih kita ngangkat ya kalau cuma bertiga. Karena nggak ada yang bisa kita gali lagi dari pendeta satu ini ya, Do ya. Ya, Soalnya yang diomongin gue belum pengalaman sama sekali. Nggak, dia Tentang AI ini. Gue dari tadi dapet insight dari Ko Andre. sama gue juga. Tapi gue suka Ko Andre tuh gak sotoy aja. Kalau emang gak ngerti Iya ya ngomong aja. itu sih. Maksud gue kita bertiga emang positifnya. lagi ngobrol-ngobrol aja. Iya, Jadi positif di situ ya. jadi memang gue tidak berharap jawaban konkret 100% karena tidak ada yang pasti di bumi ini. Iya. Untung bener. dia nggak sotoy tadi ya. Iya. Yang ngapain untung juga sih soto-soto. Untung dia gak sotoy. Dia pada salah ngomong Iya kan? tergawat. Dia rawon bukan soto. Soto. Mas. Tadi dia bilang kita bercanda begini. Iya. Saya hari ini belum keluarin, boleh dong. Oh, iya maksudnya. juga. Iya Kayak juga. gitu-gitu kan juga kadang ada di lambung. Pengen dikeluarin. Iya kan? Maksud gue gak lucu kan tapi pengen kita keluarin. Iya sih baik. Tapi Ko Andre thank you atas semua berkat yang sudah diberikan kepada para penonton. Baik, Ya. terima kasih Dan semoga di kedepannya kita itu bisa podcast lebih konsisten. Iya. Tapi semoga loh ini kayaknya Nah, udah peluru udah banyak soalnya nih. banyak ya, Iya. Banyak ya, peluru ada ya. bertok sendiri. Ada Iya. berdua, bertiga, berempat. Iya. Udah kayak Aman. lagu gubernur 1, 2, 3, 4, 5 atau nggak lagu gubernur itu? Nggak tahu kita. Ya terima kasih buat ya. Itu dulu lagu era Ali Sadikin soalnya. Baru ini, baru ya guys. Zaman dia ngejudi di Nggak mesin bener dong. Iya kan? Zaman judi masih Iya, zaman masih dulu legal. ya. Ko Andre kan dulu judi. Aduh, iya. cuma di sini gembala boleh diginiin. Terus jam begitu 1, 2, 3, Iya. 4 gitu ya. Gitu. Iya, pantes. Ayo terima kasih semuanya sudah mendengarkan Brave Talk bertiga kita ini. Ya, kan? aduh. Semoga jadi Ringan-ringan insight aja dan jadi apa ya pemikiran juga buat kalian. Kira-kira bagaimana sentimen kalian kalau suatu saat kalian ketemu pendeta AI? Nah, iya gue juga Ya. pengen tahu tuh. Jadi silakan drop di kolom komentar. Kalau kalian punya topik-topik yang bisa dibahas secara light, secara bertiga, silakan drop di kolom komentar juga ya. Ya. Sampai jumpa semuanya. Dadah guys. God bless Indonesia. Bye.